tempat nongkrongnya anak muda yang lagi cari arah tapi malah nemu receh nih. Gue Malavia Rizkina Hernadi bakal nemenin kalian ngobrolin hal-hal yang sering bikin overthinking tapi tetap santai. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang relate banget sama kalian. Kenapa sih anak muda sekarang sering kali hilang arah di usia 20-an? Udah lulus sekolah atau kuliah, kerja juga udah ada, tapi kok rasanya kayak jalan di labirin yang gak ada pintunya. Tenang, kita bakal bahas kenapa ini wajar banget dan gimana cara nikmatin fase hidup ini. Jadi buat lo yang ngerasa bingung, stay tune terus, siapin kopi atau teh, dan kita bakal ngobrol seru abis ini. Let's go! Pernah gak sih lo bangun pagi, ngeliat layar HP terus mikir, gue ngapain sih hidup kayak gini? Tenang, lo gak sendirian, bro, sis. Selamat datang di usia 20-an, fase hidup di mana semua orang kelihatan sukses di Instagram, tapi masih bingung mau sarapan nasi goreng atau mie instan. Ini tuh kayak naik roller coaster tapi lupa pakai sabuk pengaman. Kadang seru, kadang pusing, kadang juga pengen teriak. Turunin gue dong, gue mau turun. Tapi ya gimana, hidup kan jalan terus ya kan? Jadi, episode kali ini kita bakal obrolin kenapa rasa hilang arah itu wajar. Bahkan, bagian penting dari perjalanan lo. Nah, guys, jadi kita lagi kedatangan kakak yang kemungkinan sudah melewati fase-fase dalam tema kita kali ini. Silahkan bergabung. Halo, aku Azalia Nesa Kalifi, narasumber podcast dari ini. Sesuai dengan tema podcast kita kali ini, kenapa anak muda merasa hilang arah di usia 20-an? Nah, yakni pada anak usia 20-an kan biasanya merasa hilang arah, terutama kan setelah tamat sekolah. Nah, itu tuh apa yang menjadi faktornya? Ya, itu sangat wajar dialami pada usia 20-an ya, dikarenakan remaja pada masa tersebut mencari jati dirinya, masa peralihan dari yang awalnya monoton kegiatannya dari sekolah, mungkin bermain atau kegiatan hal-hal yang lain yang tidak berkepentingan, dan mereka sekarang untuk lebih menjurus ke karirnya, ke masa depannya. Itu benar-benar wajar dialami anak usia 20. Dukungan orang tua juga sangatlah berpengaruh. Iya, benar. Itu dikarenakan kita orang tua itu posisinya berada di depan sebagai penuntun anak muda, bagaimana meluruskan hidup dari kelanjutan anak muda itu sendiri. Iya. Biasanya kan pada anak muda sekarang kan setelah lulus sekolah tuh biasanya kan dituntut oleh orang tuanya tuh untuk kuliah, mungkin juga untuk mengikuti pekerjaan orang tuanya. Nah, biasanya kan orang tua tuh harus sesuai dengan ekspektasinya orang tua juga kan. Nah, itu tuh tanggapan kakak tentang ketidakpastian para remaja itu bagaimana? Ini menurut saya hal-hal tersebut harus didiskusikan bareng dengan keluarga ya, karena kan tidak semua keinginan orang tua itu kita wujudkan, karena kita memiliki passion sendiri, memiliki hal yang ingin kita lakukan sendiri sesuai kemampuan kita, karena kan target kita itu kan tidak harus sama dengan milik orang tua begitu. Nah, kalau begitu mungkin cara menemukan tujuan hidup yang jelas itu bagaimana sih caranya? Oke, di situ kita harus bisa mengenali diri kita sendiri dulu ya, bagaimana kelebihan kita, kekurangan kita, nilai-nilai pribadi dalam kehidupan kita. Kita juga harus bisa explore tentang diri kita sendiri, tentang kehidupan, bagaimana di luar, perkembangan dunia luar, dunia sosial media. Kita juga perlu dukungan dari orang tua juga, sekalipun kadang dukungan tadi mungkin dukungan yang tepat juga supaya tidak sangat saling berpengaruh. Supaya kita sama-sama tidak menuntut apa hasil yang akan kita dapat dan apa yang diinginkan dari kedua orang tua kita. Berarti kalau begitu tekanan dari orang tua dan lingkungan apakah mempengaruhi pilihan hidup anak muda sekarang? Ya, sangat mempengaruhi, karena kan apa yang ingin kita raih dengan apa yang ingin kita orang raih dan tua capai, itu kan kadang tidak sesuai ya. Itu jadi menurut saya benar-benar mempengaruhi ketidakpuasan remaja. Menurut
pandemi COVID-19 mempengaruhi perasaan hilang arah pada anak muda? Itu disebabkan karena keterbatasan interaksi sosial ya. Kemarin karena kita terbatas banget, cuma sekedar daring online dan juga pembelajaran juga dilakukan secara daring. Terus juga tekanan ekonomi karena semakin menurun dikarenakan kebanyakan Social pekerjaan. distancing juga mempengaruhi. Ya, terus juga kurangnya aktivitas fisik. Kita sudah mencapai penghujung akhir dari podcast Miau. Mungkin dari kakak sendiri mempunyai pesan untuk para penonton sehingga bisa termotivasi. Ya, pokoknya jangan pernah takut untuk berproses karena itu adalah bentuk dari pembaharuan hidup kita. Nah teman-teman, kita juga dapat menarik kesimpulan dari podcast kita hari ini, yakni anak muda merasa kehilangan arah di usia 20-an karena tekanan sosial, krisis identitas, tantangan ekonomi, dan pengaruh media sosial, dan kurangnya dukungan tentunya. Solusi dari ini yakni fokus pada proses, eksplorasi diri, mengurangi perbandingan, dan mencari dukungan yang tepat seperti orang tua. Merasa bingung adalah bagian wajar dari perjalanan hidup kita. Di usia ini kita sedang belajar memahami diri sendiri, menentukan tujuan, dan menerima bahwa gak apa-apa untuk bergerak perlahan. Yang penting tetap berjalan terus dan terus mencoba. Jangan lupa, kamu gak sendirian. Semua orang punya waktu masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di mana kita akan bahas topik seru lainnya. Ingat, tetap semangat dan jangan takut gagal, dan nikmati prosesnya. Sampai jumpa di podcast Miau selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.